tempat belajar siswa-siswi SMP negeri swasta di seluruh Indonesia, YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Mempersembahkan untuk para siswa-siswi untuk turut belajar di YouTube channel kami ini. Kami share juga ke Instagram, Twitter maupun Facebook. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman. Saat ini kita akan membahas makanan sebagai sumber energi. Ya, makanan sebagai sumber energi. Kita secara umum sudah tahu bahwa kita beraktivitas memerlukan energi, dan energi itu kita dapatkan dari asupan makanan yang masuk ke tubuh kita. Makanan sebagai sumber energi yang kami sajikan itu pada gambar itu adalah jenis-jenis makanan asupan sebagai bahan makanan yang sering kita makan. Mohon maaf mungkin tidak begitu jelas, banyak ada daging, ada ikan ya. Ada berbagai macam jenis makanan, itu semuanya adalah jenis-jenis makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Ya. Jadi energi yang terdapat pada tubuh manusia bersumber dari makanan yang kita makan. Dari makanan, manusia mendapat asupan energi kimia yang tersimpan pada makanan. Jadi pada makanan itu tersimpan energi kimia. Nah, energi kimia yang tersimpan pada makanan itu akan diolah oleh tubuh kita dalam proses pencernaan makanan. Fungsi energi untuk aktivitas seperti berjalan, bekerja, berolahraga, belajar, dan berbagai macam aktivitas itu dilakukan karena kita memiliki energi. Juga energi difungsikan untuk aktivitas dalam tubuh seperti detak jantung kita. Jantung kita itu berdetak memerlukan energi. Paru-paru memompa, ya, memompa. Nah, itu juga memerlukan energi. Jadi energi itu sangat diperlukan baik oleh tubuh itu sendiri maupun oleh tubuh aktivitas di luar tubuh. Kamu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Bukan hanya kamu, kita semua manusia butuh makanan sebagai sumber energi dalam kehidupan. Berikut ini beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan
yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Kami tampilkan jenis-jenis makanan dalam piramid makanan yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, dari piramid makanan itu dapat kita kelompokkan. Yang teratas adalah makanan sebagai zat pembangun tubuh. Nah, kelompok yang kedua pada bagian tengah merupakan makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Yang ketiga adalah makanan yang berfungsi sebagai zat tenaga. Nah, itu kelompok makanan sebagai fungsinya. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi bagi aktivitas tubuh kita, bagi kehidupan tubuh kita. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, maka kebutuhan energi tubuh kita akan terpenuhi. Kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari karena kamu memiliki dan melakukan asupan makanan ke dalam tubuh kita. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Begitu ya. Nah, itu makanan sebagai sumber energi. Nah, makanan apa saja yang termasuk sebagai karbohidrat dan apa fungsi karbohidrat bagi tubuh manusia? Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat antara lain. Nah, ini kamu harus tahu makanan apa saja yang banyak mengandung karbohidrat. Dan kamu juga harus tahu bahwa makanan yang mengandung karbohidrat itu juga harus tahu fungsinya. Satu adalah beras. Jagung, kentang, gandum, ubi-ubian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat itu setara dengan sumber bahan makanan golongan karbohidrat yang dicantumkan di bawah ini mengandung 175 kalori dan 40 gram karbohidrat. Nasi itu mengandung 100 gram, bihun 50 gram,
bubur beras 400 gram, mie basah 200 gram, singkong 120 gram atau untuk 1 potong. Ubi itu 135 gram atau 1 buah. Sedang kentang 210 gram untuk 2 buah. Sedangkan makaroni itu 50 gram. Roti putih 70 gram sebanyak 3 lembar. Selanjutnya adalah protein. Nah, kalian juga sering dengar protein bagi tubuh kita memiliki peranan penting. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N. Kadang juga mengandung unsur V dan S. Nah, unsur-unsur inilah yang terkandung pada protein. Bahan makanan yang mengandung banyak protein, ya, kalian juga harus mengetahuinya. 1, ada protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Selanjutnya, ada juga protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Nah, itu jenis-jenis makanan yang mengandung protein. Yang terakhir adalah jenis makanan yang mengandung banyak lemak. Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi ada kalanya lemak juga kalau kelebihan mengganggu organ tubuh kita. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Itu unsur-unsur yang terkandung dalam lemak. Peranan lemak untuk menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Itu melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, lemak mulai dianggap berbahaya bagi kesehatan setelah adanya suatu penelitian. Nah, jadi selain dibutuhkan, juga setelah ada penelitian, ternyata lemak bila kelebihan dianggap berbahaya. Hasil menunjukkan hubungan antara kematian akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di dalam darah. Begitu ya. Nah, penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah tersumbat atau mengalami penyempitan. Penyempitan karena adanya endapan lemak yang secara bertahap menumpuk pada dinding arteri. Nah, bahan makanan yang mengandung banyak lemak ya perlu kalian ketahui. Makanan apa saja? 1. Lemak hewani seperti keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek.
Kedua, lemak nabati seperti kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Nah, itu mengenai makanan-makanan yang mengandung lemak. Begitu ya. Nah, sampai di sini anak-anakku tercinta serta para YouTuber yang kami cintai. Mohon maaf bila ada lupa ya. Bila ada kesalahan. Nah, jangan lupa ya subscribe and like kepada rekan-rekan